Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah ternyata merupakan erupsi dengan intensitas awan panas guguran yang paling parah selama 2 tahun terakhir. Secara bersamaan juga ada 3 gunung lainnya di Indonesia yang ikut erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Semeru, dan juga Karangetang. Apakah hal ini dipengaruhi oleh Ring of Fire atau hanya kebetulan saja? Kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hendra Gunawan, sudah bergabung bersama kami. Pak Hendra, langsung saja kita ke Merapi terlebih dahulu. Perkembangan terkini bagaimana, Pak Hendra? Ya, sampai saat ini sudah terjadi awan panas lebih dari 90 kali ya, pasca 12 Maret ya, sampai dengan tanggal 14 Maret ini. Namun jaraknya belum masih bervariasi, rata-rata di 2 hari terakhir ini di 2 km maksimal. Kemudian akibat gempaan maupun deformasi masih ada, tapi sudah relatif menurun. Baik, radiusnya masih bervariasi. Sebenarnya Pak Hendra, radius aman itu patokannya bagaimana Pak untuk warga? Ya, sebetulnya banyak faktor yang sudah kita rekap ya, semua dievaluasi dari volume kubah lava, dari suplai, dari kedalaman, dan dari hasil simulasi tentunya kita memberikan kesimpulan bahwa jarak 7 km barat daya dan 5 km selatan tenggara. Itu sebetulnya dari berdasarkan baik pengamatan visual dari kubah maupun dari gempa-gempa atau deformasi yang terekam. Baik, itu kan kalau dari pantauan secara profesional melalui PVMBG. Tapi kalau masyarakat secara awam, kira-kira apa yang harus diperhatikan untuk melihat harus mengungsi saat ini juga? Apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Ya, dengan adanya rekomendasi seperti itu sebetulnya masyarakat tidak perlu khawatir ya, selama berada di luar daerah rekomendasi. Yang kedua, masyarakat tentu harus mengikuti perkembangan aktivitas. Karena bila kita terlampau reaktif juga, aktivitas seperti ini akan berkepanjangan ya, dengan jarak 2 km. Tentu ini akan kita tidak terlampau, jangan terlampau terburu-buru juga. Yang paling penting dari Badan Geologi PVMBG ini akan memantau 24 jam perkembangan dari aktivitas, dan selalu kita akan koordinasikan dengan stakeholder. Tapi kalau secara detail masyarakat bisa lihat langsung, itu seperti apa yang perlu diperhatikan? Apakah ada awan atau bagaimana gitu yang harus menjadi warning dari masyarakat? Dari BPTKG saya kira sudah bagus ya, sudah ada media-media medsos seperti BPTKG Channel, Twitter, masyarakat bisa mengikuti, atau dari YouTube bahkan mengikuti, dan bila mengikuti juga arahan dari BPBD maupun Pemkab setempat bila ada hal ingin ditanyakan terkait perkembangan dari aktivitas Merapi ini. Baik, Pak Hendra, ada banyak material yang pastinya dimuntahkan terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Yang paling bahaya ini apa bagi manusia, Pak Hendra? Yang paling bahaya tentunya awan panas, karena awan panas dapat meluncur pada jarak yang jauh dengan hitungan beberapa menit. Nah, untungnya sampai saat ini bahkan yang paling jelek sekalipun kita masih pada di dalam radius 7 km sebetulnya dengan kondisi data maupun kondisi puncak sampai saat ini. Baik. Pak Hendra, selain Gunung Merapi ada juga 3 gunung lainnya di Indonesia yang ikut erupsi dengan status siaga 3, yakni Gunung Anak Rakatau, Semeru, dan juga Karangetang yang berada di Sulawesi Utara. Ini sebuah kebetulan saja atau bukan, Pak Hendra? Ya, dapat satu hal yang bisa kami sampaikan bahwa semua gunung tersebut aktif. Dalam artian, dia bisa dalam hitungan aktif, bisa dalam setahun, bisa dalam 2 tahun. Tapi hampir dipastikan bahwa gunung ini akan erupsi. Ya, tentu tidak heran kalau begitu bisa bersamaan ya, karena memang gunungnya sangat aktif ya, bukan lagi aktif tapi sangat aktif, yang kapanpun akan erupsi. Tidak heran kalau bisa erupsi bersamaan, tapi apakah ada kaitannya dengan Ring of Fire? Ya, tentu gunung-gunung ini, yang gunung-gunung aktif ini ada dalam Ring of Fire. Hanya masalahnya ada gunung yang sangat aktif, ada yang kurang aktif, ada yang medium aktif. Nah, kebetulan yang disebutkan ini sangat aktif ya. Di dunia sangat aktif karena hampir setiap tahun pasti erupsi. Kami ingin konfirmasi lagi, apakah ada pengaruhnya Ring of Fire terkait dengan aktivitas vulkanik dari masing-masing gunung api yang ada di Indonesia, Pak Hendra?
Ya artinya Ring of Fire ini adalah sebuah sistem dari tektonik lempeng di mana pada proses dalam Ring of Fire ini akibat dari tumbukan lempeng yang responnya berupa aktivitas vulkanik maupun gempa. Nah, tentu saja ini bagian dari sistem Ring of Fire. Baik, satu lagi Pak Hendra terkait dengan tanggap darurat yang akan diterapkan oleh pemerintah, baiknya bagaimana? Ya pemerintah dalam hal ini tentu kita akan selalu berkoordinasi, duduk bersama untuk merumuskan atau merencanakan dari mulai rencana harian maupun rencana ke depan dengan mengevaluasi data-data yang kami lakukan dan kami sampaikan sehingga pemerintah daerah maupun BPBD dapat melakukan tindakan antisipasi ya. Baik, artinya akan ada evaluasi sehingga nanti akan ada tindakan yang akan dilakukan apabila sewaktu-waktu bencana gunung berapi yang meletus ini dapat ditanggapi dengan baik, baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat. Terima kasih Hendra Gunawan, Kepala PVMBG sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Hendra.